Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Morsal, ada di channel Morsal Sembako. Hari ini kita mau bahas tentang barang-barang apa aja yang harus disiapkan untuk orang yang baru memulai usaha toko sembakonya, atau barang-barang apa yang laku untuk pertama kita buka usaha sembako. Mungkin kalau menurut saya ya, barang yang pertama yang harus disediakan di toko sembako itu ya barang-barang yang laku setiap hari atau yang biasa kita pakai sehari-hari. Contohnya seperti gula, itu kan biasa dipakai di rumah sehari-hari ya. Pasti semua rumah atau semua orang itu punya gula atau membutuhkan gula gitu kan. Terus yang kedua, terigu, itu harus ada di toko kita. Terus lagi minyak goreng, terus seperti apalagi telur, sabun cuci, itu kan sabun cuci juga macam-macam ya. Kalau di saya ini kayak sabun ekonomi, terus Daya, Rinso yang gede-gede itu kan. Terus lagi sabun mandi juga ada berapa merek, seperti Shinzui, sabun Liquboy, terus Look. Ada juga yang dari produk Wing, yaitu Gift sama sabun Nuvo. Terus pewangi itu juga banyak macamnya dan bisa dibilang laku semua. Kayak mereknya Rinso cair, kalau yang sekalian sama nyuci bisa Rinso cair plus pewanginya. Terus yang khusus pewangi ya seperti Molto, seperti Downy, terus Liquid. Jadi itu memang barang-barang umum yang dipakai ibu-ibu rumah tangga ya. Jadi itu setiap hari orang pasti mencari itu, karena itu yang dipakai setiap hari. Jadi itu penting untuk pemula yang modalnya minim, yang jadi barangnya itu cepat berjalan ataupun barangnya cepat berputar, karena barangnya yang dibutuhkan oleh semua orang gitu. Terus seperti Pepsodent misalnya, itu buat pasta gigi, bisa juga Ciptaden. Terus seperti sikat gigi juga ada Formula, terus ada juga Ciptaden. Terus buat bayi seperti popok bayi, itu banyak mereknya, cuma yang laku di saya ini yaitu Mami Poko. Kalau yang lain laku cuma agak kurang dari yang cepat itu ya. Itu ketergantungan daerah masing-masing. Jika di daerah masing-masing ada yang lakunya merek Sweety misalnya, ada Baby Happy misalnya, ya tergantung yang banyak permintaan di tempat teman-teman berjualan. Ada juga yang contoh yang bisa kita lihat yaitu yang ada di warung-warung tetangga kita yang bisa kita lihat. Terus Indomie juga variannya banyak, ada goreng, ayam bawang, terus di situ ada juga ya intinya mie instan lah. Ada Sarimi, terus ada juga produknya dari Wing, sedap goreng, sedap ayam bawang, banyak tuh. Ada sedap kari, soto dan lain-lainnya. Yang berikutnya yang sangat laku di pasaran yaitu seperti kopi ya. Kopi juga bisa dibilang setiap hari ada aja yang beli kalau untuk produk itu. Bisa jadi kalau di kami sini yang paling kenceng lakunya kapal api. Yang lain juga laku, tapi dia nomor 1 untuk saat ini. Jadi
Ada juga seperti daerah-daerah lain itu ada kopi lain juga yang laku kenceng, tidak harus kapal api. Kadang ada kayak seperti di Sumatera itu kapal api agak kurang, mereka kebanyakan bubuk racik sendiri gitu. Tapi seperti Indo Cafe, Luwak itu laku di sana gitu. Terus lagi seperti teh itu biasanya juga orang banyak yang nyari. Yang untuk dapurnya kayak garam, sasa, terus reiko, masako, ya itu udah pasti laku karena yang kita pakai sehari-hari di rumah pun ya itu kan. Terus lagi ada racik, itu juga variannya banyak. Ada di situ racik ayam goreng, ikan goreng. Ini contohnya seperti ini nih. Ini contoh raciknya. Tuh. Ini produknya produk Indomarko. Jika sahabat sembako hanya membutuhkan 1-2 renceng buat pemula, itu nggak perlu ke Indomarko-nya dulu ya, nggak perlu ke distributornya dulu, bisa ke agen grosir ataupun semi grosir gitu. Dan menurut saya sih yang penting-penting ya seperti itu, bisa kayak sarden ya, nantinya tinggal itu untuk isi pemula dulu lah istilahnya, baru buka toko dulu. Tapi nanti ke depannya kan banyak aja yang minta yang lainnya, seperti sarden kan bisa juga diisi, cuma jangan banyak-banyak biar modalnya nggak numpuk. Terus kayak susu itu juga yang dicari-cari orang, kecap kan. Sebenarnya banyak banget ya itemnya. Itu bisa lihat aja di video-video saya yang saya videoin tentang barang-barang di toko itu. Ya kurang lebihnya banyak barangnya ya seperti itu. Jadi kalau kita hanya menjual 1-2 macam barang ya, kalau keuntungannya cuma 500 ya cuma 1000 berarti kan. Kalau cuma 2 mata barang ya, intinya gini, memang kalau kita jualan sembako ini keuntungannya kecil, tapi kalau kita sanggup menyediakan semakin banyak barang kan potensi kita untuk mendapatkan keuntungan lebih besar itu ada. Tapi kalau barang kita cuma sedikit ya potensinya juga sedikit kan gitu. Kalau ya intinya kalau di toko sembako itu yang dimainkan perkalian. Jadi kalau perkalian itu kan harus banyak, berarti kan harus banyak item. Dari sini 500, sana 500, jadi ada 1000 item itu kan bisa berapa, 500.000 begitu kan. Itu kalau lakunya cuma satu-satu setiap hari gitu. Ya itu dari situ keuntungannya. Walaupun orang banyak yang bilang itu di toko sembako mah untungnya kecil banget, 500, ada yang 700, ada yang 300 gitu. Nah, ada yang bilang terlalu kecil. Ya sama. Kalau di toko sembako memang keuntungannya itu ya segitu-segitu aja. Tapi kalau barang kita bisa banyak di toko atau kita punya modal lebih banyak, kenapa nggak dibeliin aja barang sebanyak mungkin kan gitu, itemnya diperbanyak. Jadi jualan sembako itu nggak kayak jualan baju, satu potong itu bisa dapat duit nyampe 30.000 bahkan lebih kan. Kalau di toko sembako mah enggak. Ada kayak obat itu satu lembarnya cuma 200 rupiah itu kan ada. Apalagi di grosir kayak saya ini, itu di rokok aja satu bungkusnya itu kan kami jual buat orang jualan lagi, itu ngambilnya 200-300 rupiah itu berbungkusnya. Tapi untuk menutupi semua pengeluaran kami di toko ya mungkin karena banyaknya yang terjual kan, walaupun cuma 200-300 per bungkus, tapi kalau terjualnya nyampe 1000 bungkus per hari gitu kan lumayan gitu. Jadi perkaliannya di toko sembako memang harus dimainkan gitu. Dimainkan ya, caranya kita nggak berpatokan sama
keuntungan satu barang, walaupun keuntungannya kecil, tapi kita harus berpatokan kepada banyaknya barang begitu. Ya buat saya ini tadi kebetulan ada yang komen minta dibikinin video barang-barang apa yang harus disiapkan untuk pemula yang baru buka agar modalnya tidak mandek di satu barang gitu. Ya yang baru mau membuka toko sembako bisa juga menonton video ini atau video-video saya yang lainnya, setidaknya agar membantu mendapatkan sedikit ilmu. Dan saya di sini tidak berjualan ya. Kalau di video saya nggak jualan, saya hanya menjualan di toko. Jadi di sini ada juga beberapa teman sahabat kita yang nanya toko saya di mana, apakah bisa order atau enggak. Saya bilang enggak, saya nggak jualan di apa namanya, di online. Saya jualannya offline. Jadi saya jualannya hanya di toko. Yang saya bagikan di sini hanya untuk membantu sedikitnya buat ilmu pengetahuan yang tadinya belum pernah sama sekali terjun ke dunia bisnis seperti buka toko sembako. Jadi setidaknya mendapatkan kisi-kisinya lah, ada gambarannya. Ternyata jualan toko sembako ini ya seperti ini gitu kan. Ya setidaknya ada gambaran lah kalau mau terjun ke toko sembako itu kayak gimana gitu kan. Di situ nanti bisa dipikirkan apakah mencukupi untuk keluarga atau tidak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih yang sudah komen di video saya. Terima kasih juga yang sudah mendukung channel Mursal Sembako ini. Semoga channel ini selalu membagikan ilmu-ilmu tentang sembako buat sahabat semuanya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.